Halo Sobat Dunia. Kabar terbaru dari panggung diplomasi internasional bikin banyak pihak terkejut. 5 negara anggota G7, termasuk 2 kekuatan besar dunia, menyatakan siap mengakui kedaulatan Palestina di sidang umum PBB bulan September mendatang. Kalau ini terjadi, berarti Palestina akan didukung oleh 4 dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Lalu, siapa satu-satunya yang menolak? Ya, Amerika Serikat, sekutu paling setia Israel. Kita akan kupas habis dampaknya untuk Gaza, Israel, dan masa depan solusi 2 negara. Negara-negara yang siap mengakui Palestina ini adalah Prancis, Kanada, Jepang, Kerajaan Bersatu, UK, dan Australia. Kalau Prancis dan UK jadi menepati janji, berarti Palestina akan didukung oleh 4 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia, China, Prancis, dan UK. Tinggal Amerika Serikat yang tetap menolak. Saat ini, Palestina sudah diakui oleh 147 dari 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Bahkan Selandia Baru sedang mempertimbangkan untuk ikut mengakui sebelum sidang umum PBB. Pengakuan ini bukan hanya soal formalitas. Bagi banyak pihak, ini adalah pernyataan moral yang bisa mengguncang peta politik internasional. Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer, mengumumkan bahwa UK akan mengakui Palestina jika Israel memenuhi beberapa syarat. 1. Mengakhiri penderitaan di Gaza. 2. Menyetujui gencatan senjata. 3. Menahan diri dari aneksasi tepi barat. 4. Berkomitmen pada proses perdamaian menuju solusi 2 negara. Masalahnya, PM Israel Benyamin Netanyahu jelas-jelas menolak pembentukan negara Palestina. Bahkan ia menyebut keputusan UK ini sebagai penghargaan untuk terorisme Hamas. Artinya, pengakuan UK kemungkinan tetap akan dilakukan karena Israel nyaris pasti tidak memenuhi syarat tersebut. Saat ini, Palestina sudah punya pengakuan simbolis di banyak hal, misi diplomatik di luar negeri, ikut Olimpiade, hingga keanggotaan di beberapa organisasi internasional. Tapi secara kedaulatan penuh, Palestina belum diakui oleh mayoritas kekuatan besar dunia. Kalau 5 negara G7 benar-benar memberi pengakuan, dampaknya bisa seperti ini. Tekanan politik global ke Israel meningkat. Posisi Amerika Serikat makin terisolasi secara diplomatik. Opini publik internasional makin berpihak ke Palestina. Dorongan untuk solusi 2 negara kembali mencuat. Namun, secara militer dan kontrol wilayah, Israel tetap memegang kendali penuh di Gaza dan tepi barat. Jadi perubahan di lapangan tidak akan instan. Sikap UK ini menarik karena sejarahnya panjang. Tahun 1917, Menteri Luar Negeri Arthur Balfour menandatangani deklarasi Balfour yang mendukung Rumah Nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina tanpa merugikan hak-hak komunitas non-Yahudi. Namun kenyataannya, sejak Israel berdiri pada 1948, konflik tak pernah berhenti. Palestina kehilangan kendali atas wilayahnya, tidak punya tentara, bahkan tidak punya ibu kota yang diakui. Tepi barat masih diduduki, Gaza diblokade, dan pemukiman ilegal Israel terus meluas, meski itu melanggar hukum internasional. Ada beberapa faktor yang mendorong gelombang dukungan ini. Krisis kemanusiaan di Gaza makin parah, kelaparan meluas. Opini publik di banyak negara barat berbalik menentang Israel. Tekanan politik dalam negeri di negara-negara G7. Perubahan geopolitik global, di mana Amerika Serikat mulai kehilangan pengaruh mutlak. Bahkan di Parlemen Inggris, banyak anggota mendesak pemerintah untuk bertindak sebelum Palestina benar-benar hilang dari peta. Meski dukungan global makin besar, ada 2 batu sandungan utama. 1. Amerika Serikat sebagai sekutu terkuat Israel
Amerika Serikat menegaskan tidak akan mengakui Palestina. Wakil Presiden JD Vance menolak dengan alasan pemerintahan Palestina tidak berfungsi. 2. Israel, PM Netanyahu tetap menentang keras negara Palestina dan terus memperluas kontrol wilayah. Tanpa persetujuan dua pihak ini, proses menuju solusi dua negara akan sangat sulit. Kesimpulannya, pengakuan dari 5 negara G7, termasuk 2 anggota tetap DKPBB, adalah terobosan diplomasi yang bisa mengubah arah isu Palestina-Israel. Namun, ini baru langkah awal. Jalan menuju perdamaian dan kemerdekaan penuh Palestina masih panjang, penuh tantangan, dan syarat kepentingan politik global. Pertanyaannya, apakah pengakuan ini benar-benar akan membawa perubahan nyata di Gaza, atau hanya menjadi simbol tanpa efek di lapangan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus mengupas isu-isu besar dunia.